Loki baru sadar bahwa ternyata gue di ternyata gue di acknowledge ya sama kakak gue, tapi ya tetap aja Loki being Loki, tetap aja di di backstab juga gitu kan. Selamat datang di episode terbaru dari Screen Savers ID. Kali ini balik lagi dengan gua Mimin Jangkung Sani Budi Pandita, dan kali ini balik lagi sama topik yang sebenarnya gua sangat suka. Kenapa? Karena kita akan bahas entah apapun itu ya, serial ataupun film, dan akan kita sangkutkan dengan yang namanya psikologi. Nah, kalau dulu beberapa waktu lalu gue pernah ngobrol uh, tentang mental health di MCU sama teman gue juga ini ya. Kita kenal langsung aja ya. Ada Ute, apa kabar Teh? Hai, baik ya, bertahan. Bertahan, balik lagi ya. Sekarang itu ya, Balik lagi, bertahan aja, yoi. bertahan pokoknya gitu. Pokoknya bertahan aja. Nah, kan waktu itu kita udah ngobrolin tentang mental health di MCU ya. Nah, waktu itu kita sempat ngobrolin juga akan agantistis, kita akan ngobrolin apa lagi. Waktu itu kita sempat pengen ngobrolin tentang Loki. Nah, kayaknya pas nih hari ini nih kita ngobrolin tentang Loki karena minggu lalu Baru ya. banget selesai Gitu. Dan sebenarnya Loki adalah salah satu menarik menurut gue, karena Loki adalah salah satu karakter di MCU yang mau disebut villain, dia villain gitu ya, tapi I don't know why banyak banget yang sangat tertarik sama atau tertarik sama karakter ini, dan mungkin menjadikan karakter ini nggak dianggap sebagai villain lagi, ya nggak sih? Menurut lo gimana? Iya benar. Menurut gue emang semenjak Ragnarok sih ya. Thor Ragnarok itu dia lebih ke anti hero gitu nggak sih, kayak Iya. kita nggak bisa tahu nebak nih sebenarnya dia tuh mau ngejahatin Thor atau dia mau bantuin gitu kan. Iya. But ternyata di Infinity War turns out dia emang pengen bantu gitu Iya. kan. Tapi ya keburu ya maut menjemput ya kan, sama keburu ya udah dimetongin aja gitu sama Thanos, jadinya nggak kelihatan. Dan gue justru seneng banget sih dengan adanya seriesnya Loki. Selain seneng karena akhirnya kita bisa lihat actingnya Tom Hiddleston yang keren banget, kayak gila itu udah ciamik banget. Tapi kita juga bisa bisa tahu bahwa ternyata Loki itu nggak cuman sekedar brother yang nyebelin atau ternyata god of mischief doang gitu. Terus ada banyak lagi dalam diri Loki yang bisa digali gitu. Yes. Nah, itu hari ini kita akan ngobrolin itu. Kalau kata UT sebelum rekaman tadi, what makes Loki a Loki ya? Yes. What makes Loki a Loki? Ya, jadi mungkin kita mulai dari mana Teh? Jadi kan Loki kan kayak gitu ya, kalau dilihat sebenarnya dari awal Thor 1 2 Avengers mungkin ya. Itu kayak kelihatan perubahan Loki yang dari mungkin dari adik kecil yang pengen banget dianggap gitu ya, sampai akhirnya Loki being Loki dengan mengobrak-abrik semuanya, God of Mischief, dan memporak-porandakan apapun yang ada di depannya gitu, sampai akhirnya dapat closure di Ragnarok dan ya Infinity War mati yang tadi seperti lo bilang itu kan gitu. Jadi menurut lo apa yang menarik dari Loki yang bisa disangkutkan dengan mungkin psikologi ya? Oke. Loki ini tuh menurut gue contoh dari hasil dari hubungan yang nggak sehat gitu, hubungan yang pokoknya intinya nggak sehat lah ya. Loki merasa inferior, merasa kayaknya dirinya tuh kayaknya harus berusaha banget deh untuk bisa diakui oleh bapak angkatnya bahwa dia memang sama kuatnya kayak Thor sama kakaknya gitu. Karena kalau to be honest, gue nggak gitu suka sama film Thor yang pertama karena itu lama banget gitu ya. Cuman maksudnya kalau selama gue waktu nonton tuh gue emang ngeliat Odin itu memang mengagungkan Thor kan sebenarnya gitu. Betul. Pokoknya Thor itu worthy, terus dia kuat, dan dia memang salah satu anaknya Odin yang diharapkan bisa meneruskan Odin gitu. Nah, Loki kan sebenarnya ngerasa dia juga
gue cukup punya potensi yang sama gitu, tapi kok Betul. lo nggak ngelihat itu sih gitu, lo nggak ngakuin itu, dan apa namanya, merasa inferior, ditambah lagi bapaknya si Odin ini bilang kalau turns out Loki ini bukan anak Anaknya kandungnya Nonya, gitu betul betul. Ya kan. ya ya ya. Di apa namanya, ternyata ini Loki adalah price of consolation ya kalau nggak salah dia Mm-mm, ngomongnya. mm-mm. Dari perang antara Odin dan siapa Eh, aslinya Loki tuh ini Frost Giant. First Giant gitu. Nah dari situ tuh kerasa bahwa oh I'm not belong in this family juga ternyata Mm-mm, gitu. Gue mm-mm, nggak mm-mm. semakin nggak diterima, semakin kayaknya gue nggak ada value-nya sama sekali, ngerasa not good enough. Nah inilah memunculkan Loki kenapa jadinya berusaha berusaha sebin untuk membuktikan dirinya ke orang-orang banyak bahwa dia ini worthy, dia ini tuh pantas untuk jadi ruler gitu. Mm-mm, Terus mm-mm, mm-mm. dan ini mempengaruhi juga bagaimana dia berhubungan sama orang-orang di sekitarnya sih, kayak relasinya sama kakaknya, relasi sama bapaknya itu kan apa namanya, manipulatif. Jadi Iya dia betul. ngebaikin kakaknya supaya dia bisa mendapatkan sesuatu dari kakaknya, terus ujung-ujungnya kakaknya apa namanya, dihianati. Begitu juga Dihianati betul. bapaknya gitu Ah, kan. Nah, itu juga salah satu efek dari hubungan yang nggak sehat, karena dia nggak mau ngerasain hal yang sama, sakit yang sama seperti waktu dia tahu bahwa gue ini nggak cukup baik keluarga gue, kayak gitu sih. jadi kalau kalau boleh 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 dibilang nggak kalau Loki ini memang kalau bilangnya boleh di apa ya namanya punya banyak past trauma kali ya dari mulai Iya, dia heeh. ternyata tidak bukan anak kandung dari Odin, terus Mhm. dia ternyata apa namanya akhirnya kan membunuh bapak kandungnya sendiri kan si Force Giant kan dia yang bunuh gitu Iya, kan. heeh, heeh. Terus apalagi ya banyak sih traumanya dia ya Mhm. disakitin sama mungkin disakitin sama allies dan enemiesnya gitu ya. Betul, heeh, heeh. Jadi kalau boleh dibilang dia memang bener apa self destruct ada Iya, self heeh. apa ya namanya ya kayak kalau gitu. Eee, mung Mungkin gue akan bilang, dia ini tipe orang yang punya apa, kecenderungan untuk ya self destruct bisa disebut, atau enggak self harm, menyakiti dirinya sendiri Ya ya gitu. ya ya Padahal ya. sebenarnya hubungannya dia, kalau kita lihat hubungannya dia sama Thor itu kan baik banget ya. Maksudnya Thor tuh Ah, sayang sama iya adiknya iya gitu. iya. Mau membimbing, mau apa nih, kalau di film Avengers tuh Thor masih mau ngebantuin, kayak ayo sadar deh, ini nih gara-gara Iya. lo satu satu kota udah rusak gitu, lo yakin lo mau apa namanya, jadi pemimpin di kota yang rusak kayak Mm-mm. gitu. Nah itu Thor ada keinginan untuk membantu, tapi turns out Loki nggak mau karena ngerasa kayak apa namanya, I'm not good enough, aku nggak cukup untuk apa namanya, aku nggak cukup baik untuk memenuhi ekspektasi orang lain, jadi lebih baik Mm-mm. lo pergi aja deh gitu. Gitu. Jadi Ah, apa namanya, karena dia pernah merasakan rejection, iya maka iya dia iya. mereject orang-orang gitu. Jadi pokoknya intinya daripada gue disakitin mendingan ya udah lu nggak usah jauh dengan deket-deket dari gue gitu ya. Bener, 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 bener. The healthiest relationship menurut gue dari Loki itu adalah sama ibunya, justru sama Freya ya. Frigga. Ya, heeh. Freya sih, gimana sih Friga ya. sebetulnya? Friga. Iya 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 iya, Friga Friga. Iya, iya, Gua iya. Si Frigga ini apa namanya, maksudnya Frigga itu kan emang sosok ibu yang sangat baik ya. Kita bisa mm-mm. lihat dia di Thor yang kedua, sama di Endgame ketika ketemu sama Thor Ya, juga, ternyata dia tuh emang sosok ibu yang mengayomi anak-anaknya banget iya gitu. iya. Kalau di Thor yang kedua juga ketika Loki di penjara, Frigga masih mau datang, ikut apa, ngajakin Iya. ngobrol, memberikan validasi seperti itu. Jadi ternyata memang Loki ini tuh butuh diberikan validasi, butuh diberikan afirmasi, atau Nah, kayak keyakinan bahwa you're good enough loh iya iya gitu. iya iya. Dan itu hanya didapatkan dari ibunya gitu. Dia Iya nggak iya. dapat dari, justru yang dia pengen tuh dari bapaknya sama dari kakaknya. Dia nggak Iya dapat iya. dari kedua orang itu gitu. Berarti apa ya namanya? Apa mungkin Loki sebenarnya terlalu mengidolakan bapak dan kakaknya sehingga afirmasi yang dia cari nggak dapet sehingga dia melakukan itu tadi semua yang dia lakukan di Avengers mungkin ya atau semua yang dia lakukan di apa namanya di Thor 1 atau 2 gitu ya. Bisa gitu nggak Teh, menurut lo? Iya, bisa bilang gitu sih. Jadi pada umumnya orang-orang yang
merasakan tadi ya apa namanya nggak ngerasa I'm not good enough, biasanya Hmm. itu punya panutan gitu, punya Hmm, 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 panutan yang hmm. kayak oh gue tuh harus kayak begini nih gitu. Terus atau enggak punya ekspektasi pada diri sendiri bahwa gue tuh harus begini sesuai kemauan bapak gue, sesuai kemauan kakak gue kayak Ya, gitu. ya, ya, Nah ya. Loki ternyata punya ekspektasi dan panutan juga yaitu kakaknya dan bapaknya, tapi tidak di acknowledge kan sama bapaknya, sama kakaknya Ya. juga gitu. Mungkin baru bisa di acknowledge ketika di Ragnarok kali ya. Misalnya Thor baru bilang kalau Hmm. I adore you gitu kan, kayak I thought a world of you kalau nggak salah yang di Ya, lift itu ya, tuh. ya, 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 ya. Di Heeh, situ itu paling gitu. ngena sih. Itu paling ngena di antara kakak ade itu dialognya ya. Sampai Iya, Loki yang iya banget. Jadi di situ kayak apa nih Loki baru sadar bahwa ternyata gue di ternyata gue di acknowledge ya sama kakak gue, tapi ya tetap aja Loki being Loki, tetap aja di di backstab juga gitu kan. iya, iya, iya. Makanya bolak-balik mungkin karena itu ya, karena di backstabbing dan itu udah jadi Loki banget gitu karena si Iya. si apa namanya si kemampuan dia untuk mencoba apa namanya tidak menyakiti, bukan tidak menyakiti, dia takut akan trauma dia sehingga ya udahlah Hmm, gue hmm, iniin aja gitu, gue hancurin aja iya. sekalian atau gue nggak mau deket-deket gitu gitu kali ya. Betul, betul. Sama ini sih, kesulitan dia untuk percaya sama orang kan, karena selama ini orang-orang terdekat dia ini tidak apa namanya nggak membuktikan bahwa orang-orang itu bisa dipercaya sama dia gitu kan. Iya, 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 iya. Jadi ya ya dibandingkan dia sakit karena apa namanya sakit karena salah memberikan kepercayaan, lebih baik dia nyakitin duluan gitu. Iya, iya. Itu sih, itu yang dan menurut gue nggak tahu kalau menurut lo gimana di serial Loki Mhm, itu mhm, apakah Loki itu sudah menurut lo Loki di serial yang 6 episode itu mhm. sudah menjadi Loki di Ragnarok atau belum? Soalnya kan Menurut mhm, dari awal kan dia diliatin sama Mobius kan tuh. Ini perjalanan lu sampai sini yes, sampai Infinity War gitu. Terus iya, heeh, dia kan kayak shock gitu kan. Nah, itu menurut lu mhm. karakter developmentnya udah sampai Ragnarok atau belum atau gimana? Kalau menurut gue udah. Jadi, apa namanya, gara-gara dia ngelihat timeline-nya dia sendiri, ternyata dia ya menyadari bahwa ternyata diakui sama kakaknya gitu kan, dilihat dari si timeline-nya itu. Terus melihat bahwa ternyata kalau dia terus-menerus jadi dirinya as a Loki, Mm-mm. yang selalu jadi God of Mischief, ternyata Nah, endingnya ya itu selalu sakit gitu, selalu sakit, ujung-ujungnya mati dan nggak dapet yes. apapun, nggak bisa mencapai glorious purpose-nya dia juga Ah, gitu iya, kan. iya, iya, iya. Gitu. Jadi dari situ apa namanya ya mungkin dia langsung mikir kayak oh mungkin gue harus jadi orang yang jauh lebih baik dengan at least membantu si Mobius ini, walaupun tentu dia ada niat lain selain ngebantu Mobius adalah mencari si Tree Lizard itu kan dia Iya, iya, bilang. iya, iya, iya. Apalagi ada yang menarik diangkat dari Loki. Mungkin gue pernah baca katanya Loki ini ada apa potensial borderline personality Hmm, disorder. Nah, itu apa sih, Teh? Boleh yes. jelasin nggak? Oke, borderline personality disorder atau biasanya kita disebut sebagai BPD itu adalah kondisi di mana kita apa manusia itu sulit untuk meregulasi atau mengatur emosinya gitu. Biasanya Ah, apa namanya biasanya kita sebut sebagai mood swingnya tuh yang benar-benar ekstrim dari kutub A sama kutub B gitu. Jadi misalnya oke, oke, oke. saat ini gue happy happy banget, kenceng, happy yang bener-bener gue pengen lompat-lompat, tapi 5 menit kemudian gue jadi bete kayak gitu. Dan itu nggak bisa Hmm, diprediksi ya, gitu. ya, ya, Itu ya, bisa ya. masuk ke borderline personality disorder. Nah, sebenarnya kenapa Loki disebut borderline personality disorder? Tuh biasa gue baru baca juga nih tadi sore. Ah, ah. eh apa namanya pas gue baca-baca dari beberapa review orang psikolog-psikolog di luar sana, memang orang yang BPD itu terkenal sebagai orang yang biasanya apa namanya memiliki hubungan yang nggak sehat dan hubungan yang cenderung menyakiti dirinya sendiri dan diri orang lain gitu. Pokoknya unstable lah Ya, ya, hubungannya ya, ya, gitu ya. karena emosinya juga unstable kan Iya, gitu. betul, betul, betul. Nah, Loki sendiri ini kan memang karakternya dia memang kompleks dan juga gimana ya? Dia dia
pinter, tapi di satu sisi dia juga mischief gitu, apa Ya, namanya, bisa menipu banyak orang ya. gitu kan. Nah, dengan dia juga apa namanya, sulit untuk apa pattern untuk kita gimana ya, untuk kita baca itu dia bisa dipercaya apa enggak itu sulit, makanya memang cenderung bisa ciri-cirinya masuk ke si BPD ini sebenarnya. Gitu. Ya, Gitu. ya, 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 ya. Gitu sih. Tapi kalau buat gue sendiri mungkin Loki bukan BPD ya gitu. Kalau buat Oke. gue mungkin kalau untuk BPD kayaknya masih butuh another series deh kayaknya buat untuk Nah, apa kan namanya ada season bisa 2, kan memberikan ada season 2. diagnosa. Oh ya tenang, nanti kita coba cek lagi ya berarti. Kalau kalau buat gue mungkin Loki yang udah affirmative tuh udah confirm dia itu orangnya memang narsistik sih. Ya, kalau Kayak itu ya. ya dia dan dia gitu. Mm, mm, mm. What makes Loki a Loki? Pokoknya fokusnya ke dirinya sendiri Iya, iya, gitu. iya. Iya, dengan hubungannya dengan Sylvie pun sebenarnya kan ya hubungan dia dengan dirinya sendiri kan gitu. Cuma bentuknya Iya, lain aja gitu. iya, bener banget. Itu juga menarik sih, maksudnya di satu sisi gue suka dengan analogi antara apa kita akan in love sama orang yang memang mirip kayak kita atau kita in love sama Mm-mm. diri kita sendiri gitu. Gue Mm-mm. suka analogi itu, tapi kayak agak pas dibikin visualisasi Loki dan Sylvie kayak gimana gitu kayak eh gimana jadi jatuh cinta sama diri sendiri tapi dia versi ceweknya kayak oke gitu. Jadi Iya, masih iya, kayak iya. kemarin tuh masih di episode berapa sih yang mereka mulai to know each Yang other, di kereta mulai itu kayak kan, yang memberikan mulai di kereta itu iya kan. di kereta itu terus kayak oke make sense gitu, mulai ngerti kenapa apa namanya disebut sebagai kayak you have to get to know yourself dulu baru bisa mencari atau mendapatkan pasangan yaitu varian dari dirimu sendiri gitu. Itu dia tuh. Mendapatkan pasangan yang varian dari dirimu sendiri. Iya, 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 iya. Tuh, buat yang jomblo ya. Jadi Ya, carilah oke. varian dari dirimu sendiri baru. Tuh. Kan siapa tahu ada dari universe lain ya kan. Sekarang udah Betul. Udah muncul kan. branching kemana-mana sekarang kan. Siapa tahu ketemu varian-varian di mana gitu kan. Bener-bener. Semoga yang nggak yang jahat ya. Semoga yang baik-baik gitu. Terus apa lagi deh yang menurut lo menarik diangkat dari atau dibahas dari Loki Hmm. ini? Oke. Apa ya Loki itu? Sebenarnya yang menurut gue menarik itu udah gue bahas di awal sih kayak tadi masa lalunya Loki tuh ternyata semenarik itu gitu. Ya, To ya. be honest, walaupun ya gue kurang suka dengan filmnya Thor itu Thor yang pertama, turns out itu tuh memang menceritakan Loki, why Loki being a Loki gitu. Ternyata Ya, ya ya. memang eh, itu terjadi ya juga bukan karena dirinya pengen jahat gitu, Ya, tapi ya, ya. emang banyak banget pengalaman dan lingkungan eksternalnya dia yang membuat dia jadi seperti itu. Dan seperti pada umumnya karakter-karakter di MCU, instead of ke terapi, instead of ke profesional, mereka malah ya bikin masalah gitu Iya, iya, kan. iya, iya, iya. Iya, satu-satunya yang ke terapi si Bucky itu waktu itu ya. Abis itu yang lain nggak ada sama sekali yang ke sana gitu ya. Bener, iya sih. Dan mungkin pas trauma yang paling paling ngena di Loki itu pas di Dark World kali ya, dimana pas dia ternyata mungkin quote unquote dia yang membunuh ibunya sendiri gitu kan, dengan dia ngasih jalan ke, ingat nggak, Oh dia iya, di penjara terus dia ngasih jalan ke si oh monster iya, apa gitu. Nah, itu yang iya, itu mungkin penyesalan paling paling dalamnya Loki kali ya. yes, bener sih. Apa namanya? Secara nggak langsung kan dia ngebunuh ibunya bener ya. I agree. Ditambah lagi ibunya ini adalah sosok yang dia percaya banget kan Mhm, mhm. sebenarnya. Maksudnya satu-satunya orang yang dia percaya. Dan dia nggak datang ke pemakaman ibunya kan karena Oh iya betul. apa namanya? Karena dia penjara kan. Jadi mungkin yang pengen aku sampaikan adalah griefnya dia ketika dia mengetahui bahwa ibunya ini udah nggak ada itu
kurang tersalurkan juga gitu loh, kurang diproses juga Ya, gitu. ya, ya. Walaupun memang sampai saat ini belum ada kelihatan sih, kayak mungkin kalau kelihatan banget di Wanda gitu ya. Kalau Wanda kan emang kelihatan banget griefnya Ya. tidak tersalurkan, akhirnya dia bikin universe sendiri gitu kan. Ah. Nah kalau Loki itu menurut gue belum kelihatan, tapi mungkin kelihatannya lebih ke jadi kurang percaya sama orang, terus Oh. distancing dengan orang-orang sekitarnya dia. Padahal sama kakaknya sendiri juga, yang kakaknya pengen bantu, dia tetap distancing Tetap gitu, nggak karena mau. Ya. dia nggak mau merasakan sakit yang sama sih gitu. Dia gimana ya, mungkin karena dia ini orangnya cukup sensitif ya, kalau gue lihat ya, apa namanya, dia ini kan cowoknya, dia digambarkan sebagai cowok yang flamboyan gitu kan, yang Ya. apa namanya, kalau di seriesnya sudah di confirm bahwa dia queer ya Ya, kan. betul. Terus memang mungkin lebih sensitif dibandingkan kakaknya, jadi instead of dia bukan instead of daripada dia ngerasa sakit lagi sama seperti perasaan-perasaan sebelumnya kehilangan orang, lebih baik gue distancing aja dari orang lain deh gitu. Itu dia Gitu tuh. sih. Iya kan? Itu menarik. Nah, makanya itu Iya. menurut gua MCU punya banyak villain yang menarik setelah Loki menurut gua kan. Kayak Thanos, kayak Baron Bener. mungkin, si Vulture gitu. Tapi Iya. di antara itu memang kayaknya Loki is the most interesting. Apa sekarang boleh disebut villain nggak sih dia sebenarnya? Ya tadi anti hero kali ya, the most Iya. interesting karakter and anti hero yang ada di MCU gitu. Karena ya mungkin itu juga si Tom Hiddleston membawakannya dengan segitu baiknya gitu. Jadi kayak banyak banget yang fans sama Loki gitu. Banyak Bener, banyak tapi banget yang emang ngefans. sih dari awal dia muncul pun sebenarnya kita juga, para fans juga conflicted ya, antara ini villain yang ganteng ya, kayak Iya juga apa ya. namanya, iya kan, villain yang ganteng, terus kayak oh dia tuh pembawaan karakternya tuh bukan yang kayak Thanos gitu, yang pengennya bunuhnya ke Iya. world gitu. Loki kan kayak lebih ke arah yang smooth, tapi ujung-ujungnya dia mencoba untuk conquering juga kan gitu. Iya, Tapi iya. ya itu bikin fans kita juga jadi bingung, ini sebenarnya mau orang villain ini tuh kayak mau kita benci atau mau kita fight gitu Iya, kan. iya, 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 iya. Iya, itu dia. Makanya itulah tadi tuh apa namanya? Kira-kira kalau misalnya kalian apa ya, punya pendapat lain tentang Loki ya, nanti taruh di bawah, kita juga pengen tahu pendapat kalian tentang Loki Yes, gimana gitu ya. betul, betul, Apa betul. yang apakah suka atau enggak, atau apa mungkin ada sisi-sisi yang pengen dibahas lagi gitu. Nanti mungkin kita akan bahas lagi ya, Teh, ya, mungkin entar season 2 atau Loki kayaknya akan terus ada sampai phase 4 berakhir deh. Gua rasanya gitu deh. Karena Kayaknya sih ya. entah Ini mah, Lokinya Tom Hiddleston atau Lokinya si Sylvie, entah, gue nggak tahu, tapi kayaknya akan ada. iya, Loki akan jadi closure, akan jadi karakter penting di Phase 4 sih, gue rasa gitu. iya. Teorinya katanya dia bakal team up sama apa namanya, sama Doctor Strange, Dan Wanda ya, eh nggak. Wanda, iya Wanda, Ant-Man sama Spider-Man kan katanya akan Iya, masuk iya, ke iya. multi universe ini. Aduh, Iya, pusing iya. banget. Yes, yes, yes. Abis episode 6 Loki itu anything can happen kayaknya, anything can happen. Jadi Iya, kayaknya heeh, heeh. jadi Tuh, kayaknya kita iya. tunggu Tim aja. tim Marvel nih keren banget sih. Maksudnya kayak kemarin kan Endgame itu benar-benar menutup kayak oh ya udah selesai nih, apa namanya, superhero-nya gitu kan, Ya. kayak udah nggak ada lanjutannya. Iron Man mati, Captain America udah tua, terus Thor nggak tahu kemana gitu kan. Dan dibikin ada multi universe, kayak di reset gitu loh, itu Iya, kayak iya, iya. wow wow wow, duitnya banyak banget itu. Itu dia jagonya, jago jualan tuh. Marvel tuh selalu jago jualan dan jago jago membuat. Karena jujur, waktu gue selesai 11 tahun itu yang ngikutin dari Iron Man Mhm. sampai Endgame, terus kayak capek deh gue sama Marvel gitu. Tapi begitu ngeliat WandaVision, ngeliat Falcon Winter Soldier, terus ngeliat Loki nih, oke gitu, kayak oke, Oke, lagi ayo. gue tungguin deh. Dulu bolak balik ngomong Bener-bener. sama temen gue, pokoknya sebelum phase 4 kelar gue nggak boleh
sakit, nggak boleh kenapa-napa gitu. Gue pengen tahu nih masa-masa akhirnya kayak gimana. Benar-benar semoga diberi panjang umur ya, bisa Amin, sampai phase 4 amin. selesai. Eh, Aduh, ya bener banget sih. Iya, karena Aduh. menarik banget ceritanya, udah bukan kalau yang 11 tahun itu kan udah mostly teknologi dan AI gitu-gitu ya. Ini kan udah masuk ranah yang lain lagi kan, space, Iya, sorcery, heeh. magic gitu kan. Ini udah mungkin lebih menarik Betul, dan akan jadi ini lagi, akan jadi banyak cerita lagi yang betul. menarik Heeh. gitu. Yes, ini gara-gara nonton Loki ini, gue diajak sama suami gue untuk nonton Interstellar. Katanya kan Gua katanya tadi siang sama istri gua baru nonton Interstellar. Terus kayak serius. eh Kayak gara-gara ke apa namanya mirip kan universe gitu iya katanya iya kan. iya iya iya. Terus kayak, hah gimana ini aja pusing banget. Terus mau diajak Interstellar pula. Aduh. Lu belum pernah nonton Interstellar? Udah, tapi Udah. kayak ya udah cuman Iya iya cuman iya. secuplik-secuplik aja Emang kan. Terus heeh. nggak pernah ngikutin kayak sainsnya gitu. Ah, Terus iya kayak iya iya, itu apa banyak banget namanya? sih. Terus biasanya gue cepet-cepetin tuh kalau udah kayak oh ngomongin apa nggak ngerti ya udahlah lewat aja gitu kan. Terus ini rencana nih malam ini nih suami gue ngajakin kayak yuk yuk kita nonton Interstellar biar kamu lebih ngerti sama multi universe. Oke. Menarik itu, harus Aduh ya benar-benar ampun. benar-benar. Iya iya, benar juga, di itu multiverse juga. Iya 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 iya. Mhm, mhm. Iya. Iya itu. Aduh, tapi tuh biasanya di endingnya Loki kalau kita ngebahas tentang seriesnya ya, maksudnya di luar psikologinya ini, Ya. tuh biasanya gue di endingnya Loki agak kaget kayak, oh ternyata Kang yang di sini baik ya gitu kayak, Iya 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 iya. karena maksudnya gelagatnya dia dan dia yang suka ketawa-ketawa creepy gitu membuat gue kayak ini sebenarnya jahat baik gitu loh. Ini gimana sih Itu yang pembawaannya? menarik dari si The One Who Remains itu ya, si Kang itu kan, karena Hmm, yang kita ditawarkan villain lain selain kayak Thanos yang benar-benar strike, ya udah gue mau bunuh selesai, iya, 50% abis gitu. Kalau ini kan kayak yang are you good, are you bad, atau iya, kayak kayak heeh, heeh. lebih serem gitu sebenarnya dihadapan dengan Kang daripada dihadapan dengan Thanos yang ya udahlah Iya, Thanos gitu. iya bener banget. Iya kayak ditarik ulur gitu loh, Iya kayak iya. aduh ini mau dibawa kemana sih? Aduh sempat deg-degan banget nonton season apa series terakhir tuh kemarin kayak ah gimana sih ini mau dibawa kemana? Aduh. Yes. Nah, itu tadi tuh Mhm, guys, kita udah bahas what makes Loki a Loki gitu. Jadi sekali lagi buat yang pengen ikutan apa namanya ngobrol-ngobrol atau gue pengen tahu sih pendapat lu gimana soal Loki ini yang tadi udah dibahas sama Ute mhm, juga. Kolom mhm. kita bahas di kolom komen, dan Teh terima kasih udah mau diajak lagi di Screensavers untuk Terima kasih ngobrol-ngobrol. juga udah Nanti kita mungkin ngajakin. akan ngobrol-ngobrol lagi, entah apa ya, entah bisa Marvel lagi, bisa mungkin film-film yang lain, series-series yang lain ya, dengan Yes. kaitannya dengan psikologi gitu. Oke, sekali lagi Teh, terima Oke, kasih sip. banyak. Thank you Sampai ketemu juga. lagi di episode selanjutnya di Oke. Screensavers. Bye bye. Bye.